Ya, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu terkait dengan penilaian SKP dan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional Siparis. Nah, ini kita masih mengacu kepada untuk yang janjun ya Bapak Ibu, penilaian yang janjun seperti apa. Di SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Siparis dalam 1 tahun berjalan. Jadi kegiatan-kegiatan yang Bapak dan Ibu sudah ditetapkan di dalam SKP itu harus dipertanggungjawabkan gitu ya, harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini kan disebutnya 1 tahun berjalan, tetapi kenyataannya kita memenggal ke dalam 2 cara sistem penilaian. Jadi yang ini yang saya sampaikan yang Januari Juni dulu ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ketika menyusun SKP awal itu seperti apa, bahwa SKP itu ternyata ada ketentuannya harus jelas ya. Artinya jelas kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas. Jadi harus ada bentuknya tuh macam apa sih SKP kegiatan yang nantinya akan Bapak dan Ibu laksanakan itu gitu. Jadi dengan membuat SKP yang jelas, kita juga di dalam mengumpulkan bukti kegiatan atau pelaksanaannya juga nggak akan mengalami kendala gitu. Kemudian dapat diukur. Jadi kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas. Ya, secara kuantitas, secara kualitas ya kalau kita tadi kan. Kemudian ada waktu penyelesaiannya. Kemudian target di sini kegiatan yang dilakukan targetnya harus dapat ditentukan waktunya. Nah, oh ya tadi terkait dengan rencana SKP Bapak dan Ibu untuk yang versi Permenpan 8 itu kalau ketentuan dari Menpan itu enggak harus tiga-tiganya diisi yang kuantitas, kualitas dan waktu Bapak Ibu. Tetapi sudah kami coba kalau itu kita hanya mengisi satu aja misalnya ya di kualitas misalnya ternyata kuantitas dan ininya enggak, itu akan mempengaruhi nilai. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu, kemarin juga kebijakan pimpinan kami ya isi tiga-tiganya supaya nilainya utuh gitu. Jadi kuantitas, kualitas dan waktunya harus diisi seperti itu. Ini jadi lompat-lompat ya pikirannya, mohon maaf. Mumpung ingat soalnya kalau nanti jadi lupa. Kemudian yang berikutnya relevan, yaitu kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan, ya, jabatan masing-masing. Kalau arsiparis muda tugasnya apa, arsiparis madya tugasnya apa, seperti itu. Bisa enggak, misalnya arsiparis madya mengerjakan kegiatan muda, boleh, masih diperbolehkan. Yang muda mengerjakan kegiatan arsiparis madya, masih diperbolehkan. Walaupun ada persyaratannya, kalau yang muda mengerjakan madya, itu harus uji kompetensi ya Bapak dan Ibu, tapi karena keterbatasan pelaksanaan uji kompetensi, misalnya Bapak dan Ibu yang mudah mengerjakan madya tidak mengikuti uji kompetensi nggak masalah, tetapi nilai kualitasnya tidak bisa mencapai nilai puncak tadi yang 100 gitu. Karena dianggap misalnya kalau di sekolah gitu ya, anak kelas 5 mengerjakan kelas 6. Nilainya tentunya tidak akan utuh gitu, walaupun mungkin dia lebih paham gitu ya, tapi itu karena ketentuannya seperti itu, jadi nilainya mungkin bisa 90 seperti itu. Dapat dicapai ya, ini jadi kegiatan-kegiatan yang Bapak dan Ibu masukkan di dalam SKP harus dipastikan bahwa kegiatan itu akan bisa Bapak Ibu capai, karena kalau tidak dan Ibu, kinerja Bapak dan Ibu. Jadi maka diperlukan adanya dialog tuh itu, dialog kinerja. Kalau misalnya Bapak dan Ibu merasa, aduh bebannya terlalu berat, saya nggak mungkin bisa nih melaksanakan ini gitu misalnya. Targetnya juga terlalu terlalu berat lah seperti itu. Nah itu bisa didialogkan di awal sehingga ketika Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan itu tidak keteteran gitu ya, tidak keteteran. Kemudian di sini disebutkan bahwa SKP itu disusun di awal tahun dan hukumnya wajib Bapak dan Ibu. Kemudian SKP JFA disusun berdasarkan penetapan kinerja, kemudian SKP untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan
penetapan kinerja unit ya, tadi sudah ada pembagian tugas dari masing-masing personil yang ada di unit kerja itu ya Bapak Ibu, disesuaikan. Tentunya ketika membagi pekerjaan harus disesuaikan dengan jenjang jabatan. Kalau misalnya madya tugasnya ya sesuaikanlah dengan madyanya, yang muda sesuaikanlah dengan mudanya gitu. Jangan sampai semuanya dipukul rata. Ada 10 kegiatan padahal di situ jenjang jabatannya berbeda-beda, dipukul rata langsung dibagi 10 kegiatan dibagi 5 personil gitu. Itu nggak adil. Kemudian SKP yang telah disusun harus disetujui. Ini sudah tentu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini contoh formulir SKP yang lama ya, versi lama. Yang Januari Juni, yang nanti Bapak dan Ibu kan akan melakukan penilaian. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah mengajukan belum berkas penilaiannya? Ya, karena apa? Ini hukumnya wajib Bapak dan Ibu untuk melakukan penilaian setiap tahun, setahun sekali. Karena apa? Karena untuk arsip-arsip itu hanya dilakukan 1 tahun sekali. Nah, kinerja Bapak dan Ibu dinilai di situ. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak mengumpulkan, berarti kinerjanya dipertanyakan gitu, nggak ada buktinya gitu loh. Walaupun misalnya Bapak dan Ibu sampai ngelembur mengajarkan kegiatan itu, tapi karena tidak ada bukti maka dianggap tidak berkinerja. Nah, ini sekaligus pada kesempatan ini saya mengingatkan kembali apakah Bapak dan Ibu sudah mengajukan berkas penilaiannya. Kalau universitas Bapak dan Ibu penilaiannya untuk yang muda ke bawah ya, muda ke bawah itu penilaiannya bisa diusulkan ke Biro SDM Kemendikbudristek ya. Sementara bagi Bapak dan Ibu yang madya, itu pengajuannya ke Arsip Nasional, madya dan utama ke Arsip Nasional. Tentunya melalui pejabat pengusul juga di Biro SDM-nya, seperti itu. Nah, kenapa saya sampaikan ini Bapak dan Ibu? Karena ada kasus juga, ini kemarin baru saja terjadi, untuk arsiparis, calon arsiparis utama itu di Arsip Nasional Bapak Ibu. Di Arsip Nasional ketika mau mengajukan sudah sampai berkasnya ke Setnek. Kemudian ke BKN, sudah masuk ke BKN. BKN menanyakan, ini kok PAK-nya ya, penetapan angka kredit. PAK untuk tahun 2020-nya kok nggak ada gitu. Dipikir waktu itu kececer. Ternyata memang yang bersangkutan tidak mengumpulkan kegiatan, nggak mengajukan penilaian, sehingga tidak ada PAK-nya. Nah, itu menjadi masalah Bapak dan Ibu, akhirnya tidak bisa lanjut diusulkan ke Setnek untuk ahli utama, seperti itu. Berarti dia harus menunggu lagi, yang sekarang nggak bisa, tahun depan juga belum tentu ya Bapak Ibu, gitu. Jadi, takutnya gini, ternyata begitu dinilai tahun depan, oh ternyata nilai kinerjanya cukup gitu. Kan minimal untuk naik pangkat jabatan itu baik. Itu ternyata cukup. Nah, itu akan menjadi kendala lagi. Begitu cukup karena ada persyaratan 2 tahun nilai kinerjanya harus baik. Ya, berarti kan mundur lagi itu Bapak Ibu. Nah, ini jadi mohon Bapak dan Ibu yang madya segera mengumpulkan melalui pejabat pengusulnya untuk dikirim ke Arsip Nasional. Kemudian untuk yang muda ke bawah bisa langsung ke Biro SDM Kemendikbudristek, seperti itu. Nah, ini untuk penilaian di sini, penilaian prestasi kerja sampai penetapan dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan Januari dan Februari. Kemudian penilaian oleh pejabat penilai dilakukan pada tanggal 16 sampai 25 Januari. Jadi ini harusnya sudah dinilai oleh pejabat penilai Bapak dan Ibu ya. Kemudian tinggal menyampaikan kepada tim penilai seperti itu. Nah, kalau untuk yang arsiparis ini seperti itu. Kemudian penilaian untuk tim penilaian oleh tim penilai dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 15 Februari seperti itu.
Nah, untuk yang sekarang sepertinya agak mundur ya Bapak dan Ibu karena penyesuaian dengan dua sistem penilaian ya. Kemudian penetapannya di Februari, ini secara normal, supaya yang akan naik pangkat jabatan di bulan April ini tidak terhambat seperti itu. Nah, biasanya sih kita sudah kelompokkan mana-mana yang akan naik pangkat atau naik jabatan di April ya. Itu biasanya kita prioritaskan untuk penilaian lebih dahulu gitu. Nah, kemudian siapa saja yang melakukan penilaian kinerja? Di sini ada pejabat penilai atau atasan langsung, kemudian ada tim penilai. Tadi pejabat penilai ini tugasnya menetapkan SKP yang disusun oleh arsiparis pada awal tahun, kemudian memberikan nilai, selain SKP juga nilai perilaku. Nah, kemudian ada tim penilai. Kalau tim penilai ini dibentuk pada saat penilaian dan berakhir setelah penilaian selesai. Nah, ini tim penilai ini tugasnya memverifikasi hasil penilaian yang telah dilakukan oleh pejabat penilai. Ya, untuk SKP-nya dari sisi nilai kualitas. Tapi tidak melakukan verifikasi terhadap nilai perilaku. Karena apa? Karena nilai perilaku ini adalah hak prerogatifnya pejabat penilai yang tahu keseharian arsiparisnya itu seperti apa, disiplinnya bagaimana, kerjasamanya bagaimana, itu adalah pejabat penilai. Kemudian tim penilai ini juga akan menetapkan angka kredit kumulatif Bapak dan Ibu. Menetapkan angka kredit kumulatif, kemudian memberikan bahan pertimbangan atau rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian dalam mengembangkan karir PNS-nya. Jadi nanti Bapak dan Ibu setelah berkasnya dinilai akan mendapatkan angka kredit kumulatif. Ini seperti rapot ya, rapotnya Bapak dan Ibu selama menjadi arsiparis itu mendapatkan angka kreditnya berapa. Seperti itu. Nah, tim penilai kinerja instansi itu seperti apa? Nah, ini ya contoh kalau di PTN ya, misalnya Bapak dan Ibu di PTN Bapak dan Ibu arsiparisnya sudah lebih dari 35 gitu. Itu sudah bisa membentuk tim penilai Bapak Ibu. Syaratnya apa? Nih. Ditetapkan oleh rektor atas sebutan yang setara. Kalau misalnya pimpinan tertingginya bukan rektor ya berarti pimpinan tertinggi di tempat Bapak dan Ibu. Kemudian susunan keanggotaannya ada ketua. Ketuanya adalah kepala LK PTN-nya. Kemudian yang berikutnya sekretaris merangkap anggota adalah pejabat administrator yang melaksanakan tusi di bidang kepegawaian. Karena ini nanti yang akan memproses untuk kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, ya secara administrasi paham lah ya untuk mengurusi hal tersebut. Kemudian paling kurang 3 orang anggota dari arsiparis yang telah tersertifikasi kompetensi tim penilai atau sudah mengikuti BIMTEK tim penilai. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang arsiparisnya sudah banyak, itu lebih dari 35 bisa membentuk tim penilai dengan syarat ini ya Bapak Ibu. Nah, keuntungannya setelah memiliki tim penilai apa Bapak dan Ibu? Untuk proses penilaiannya bisa lebih cepat. Karena hanya ngurusi arsiparis yang ada di PTN Bapak dan Ibu. Kemudian kalau misalnya ada kurang-kurang berkas dan lain sebagainya, itu masih bisa diakomodir. Ya, seperti itu. Nah, biasanya ada kebijakan-kebijakan khusus gitu ya kalau dilaksanakan secara mandiri, misalnya jangan terlalu saklek bahwa yang dikumpulkan sekarang itu yang harus kita nilai. Tetapi misalnya ada kebijakan bolehlah nyusul-nyusul berkas misalnya 1-2 gitu misalnya seperti itu bisa saja dilaksanakan. Kemudian kalau instansi pusat ini dibentuk dan ditetapkan oleh Setjennya atau sestama ya Bapak Ibu, kemudian susunan keanggotaannya ketuanya adalah
pejabat pimpinan tinggi Pratama yang memimpin penyelenggaraan Karsipan atau unit Karsipan. Kemudian sekretaris merangkap, kalau di tempat Bapak dan Ibu di Kemendikbud itu Biro SDM ya, di Biro SDM-nya. Kemudian sekretarisnya merangkap anggota pejabat administrator yang melaksanakan tusi. Kemudian untuk jumlahnya di sini ada 1 orang anggota dari unit kerja yang melaksanakan tusi di bidang kearsipan. Kemudian paling kurang 2 orang anggota dari arsiparis yang telah tersertifikasi kompetensi. Nah, jadi ini ada persyaratan untuk tim penilai itu harus ada yang sudah tersertifikasi Bapak dan Ibu atau sudah mengikuti BIMTEK tim penilai seperti itu. Nah, ini adalah kewenangan dari tim penilai tadi ya, sudah saya sebutkan. Selain melakukan konversi nilai kinerja menjadi angka kredit kumulatif, juga menetapkan angka kredit kumulatif tahunannya dan angka kredit kumulatif. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang melakukan penilaian akan mendapatkan 2 lembar paknya ya, yang satu berisi tentang angka kredit kumulatif tahunan, yang satunya angka kredit kumulatif yang merupakan rekapan dari nilai angka kredit yang sudah Bapak dan Ibu dapatkan selama ini. Nah, untuk angka di sini pengertian angka kredit kumulatif tahunan itu adalah angka kredit kumulatif minimal per tahun yang harus dicapai ya Bapak dan Ibu oleh arsiparis sesuai dengan jenjang jabatannya agar dapat terhindar dari nilai kinerja kurang atau buruk. Nah, kemudian angka kredit kumulatif adalah angka kredit kumulatif minimal yang harus dicapai oleh arsiparis untuk mendapatkan rekomendasi naik pangkat atau naik jabatan. Jadi yang memberikan rekomendasi naik pangkat atau jabatan itu nanti adalah tim penilai Bapak dan Ibu. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan. Apakah nanti sudah memenuhi syarat untuk naik pangkat, maka di situ nanti bisa direkomendasikan. Atau rekomendasi tidak hanya untuk naik pangkat, naik jabatan, bisa juga terkait dengan rekomendasi untuk mengikuti BIMTEK, mengikuti diklat, misalnya seperti itu. Kok bisa merekomendasikan untuk ikut BIMTEK atau diklat? Ya berdasarkan dari hasil kerja yang Bapak dan Ibu kumpulkan. Misalnya nih, ketika menilai, oh ternyata kok ini arsiparis media kok tugasnya mencatat surat masuk, surat keluar ya, misalnya. Kok membuat daftar berkas, daftar isi berkas ya, itu kan tidak sesuai dengan jenjang jabatan. Nah, itu nanti bisa direkomendasikan untuk mengikuti BIMTEK atau mengikuti diklat supaya ada pemahaman bahwa arsiparis media itu tugasnya tidak teknis seperti itu. Tidak lagi berpikir secara teknis, tidak mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis. Nah, ini untuk angka kredit Bapak dan Ibu. Ya. Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat arsiparis ya Bapak Ibu. Ini misalnya Bapak dan Ibu sinilah ya. Ahli muda 3C itu membutuhkan angka kredit 100 untuk bisa ke 3D. Ya. Kemudian dari ahli muda mau ke ahli madya ya, dari 3D mau ke 4H itu butuh angka kredit 100 plus Bapak dan Ibu ada kewajiban 1 harus sudah punya sertifikat diklat pengangkatan arsiparis tingkat ahli. Dibuktikan dengan STTPP-nya. Jadi kayak sertifikat diklatnya seperti itu. Kemudian syarat lainnya Bapak dan Ibu harus mengikuti uji kompetensi untuk ke ahli madyanya. Tidak hanya mengikuti tetapi harus lulus mengikuti dan lulus uji kompetensi ahli madya. Nah, nanti kalau sudah
angka kredit terpenuhi, kemudian sertifikat diklatnya sudah ada, kemudian sudah mengikuti dan lulus uji kompetensi, maka Bapak dan Ibu sudah bisa direkomendasikan untuk ke ahli medianya, seperti itu. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang sekarang ahli media, dari 4A ke 4B itu butuh angka kredit 150. Dari 4B ke 4C butuh 150. Dari 4C ke 4D itu juga membutuhkan angka kredit 150. Nah, untuk dari 4C mau ke 4D ini, Bapak dan Ibu tadi sama syaratnya. Untuk naik jabatan itu harus ada satu sertifikat diklatnya, kemudian dan sertifikat uji kompetensinya, seperti itu. Untuk yang jabatan, naik jabatan. Kalau naik pangkat nggak perlu ya Bapak Ibu, dari 4A ke 4B, ke 4B ke 4C nggak perlu. Begitu juga yang dari 3A ke 3B dia nggak perlu. Tapi begitu naik jabatan dari muda ke madya, madya ke utama itu harus mengikuti uji kompetensi. Nah, ini adalah angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat tadi ya Bapak Ibu. Kemudian ini minimal per tahun. Ini kalau nilai Bapak dan Ibu cukup seperti itu. Ya, jadi rata-rata kalau misalnya Bapak dan Ibu nilainya baik, itu nanti tinggal dihitung saja. Kalau baik itu 125% dikali ini Bapak Ibu. 125%-nya dikali ini, 125% dikali ini, seperti itu. Tergantung apa jenjang jabatan. Nah, sekarang terkait dengan mekanisme pengajuannya, pengajuan untuk penilaian Bapak dan Ibu. Di sini Arsiparis akan menyusun SKP di awal tahun ya. Setelah melalui proses dialog kinerja dan lain sebagainya, maka akan ditandatangani oleh kedua belah pihak ya, antara Arsiparis dengan pejabat penilainya. Nah, lalu kemudian setelah SKP ditandatangan, Bapak dan Ibu akan melaksanakan tugas kegiatan kearsipannya. Di akhir tahun, Bapak dan Ibu sudah harus siap dengan bukti-bukti kerja. Awal tahunnya berikutnya, jadi kalau misalnya kegiatan 2021 berarti awalnya kan sekarang nih, 2022, Januari 2002. Bapak dan Ibu harus mengumpulkan ini, DUPNK, Daftar Usul Penilaian Kinerja. Kemudian yang berikutnya ada bukti kerjanya dari setiap kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak dan Ibu masukkan di dalam SKP. Kemudian berikutnya juga dilampirkan SKP-nya. Jadi kalau misalnya untuk kegiatan 2021 ini Bapak dan Ibu, berarti Bapak dan Ibu harus melampirkan bukti kegiatan Janjunnya dan Juldes. Kemudian SKP-nya juga sama, SKP Janjun dan SKP Juldesnya. Gitu. SKP-nya yang seperti apa ya? SKP awal dan SKP yang sudah dinilai. Seperti itu. Kemudian ada SPMK, Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan. Nah, ini SPMK ini Bapak Ibu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang Bapak dan Ibu laksanakan. Misalnya saya hanya memasukkan kegiatan pembinaan, ya berarti Bapak dan Ibu harus masukkan surat pernyataan melakukan kegiatan pembinaannya. Di situ dirinci kegiatan pembinaannya apa saja, kemudian nanti minta tanda tangan pimpinan Bapak dan Ibu. Nah, ini berkas ini semua nanti diajukan kepada pejabat penilai atau atasan langsung Bapak dan Ibu. Lalu setelah dinilai oleh pejabat penilai, nanti akan disampaikan kepada pejabat pengusul di tempat Bapak dan Ibu untuk disampaikan kepada tim penilai. Jadi berkas-berkas yang ini akan disampaikan kepada tim penilai melalui pejabat pengusul. Nah, lalu tugas dari tim penilai ini apa? Yaitu memverifikasi berkas-berkas yang ini tadi yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan. Maka nanti akan keluar PAK-nya ya, penetapan angka kredit kumulatif tahunan dan penetapan angka kredit kumulatifnya.
Nah, jika Bapak dan Ibu sudah memenuhi ketentuan untuk naik pangkat atau naik jabatan dan lain sebagainya, maka akan direkomendasikan di dalam PAK-nya itu, akan tertulis di situ. Dapat direkomendasikan untuk kenaikan pangkat atau dapat direkomendasikan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Seperti itu. Nah, ini semua nanti oleh tim penilai akan disampaikan kepada pejabat pengusul, ya, karena sesuai ini tadi yang menyampaikan ke tim penilai kan pejabat pengusul, akan dikembalikan lagi, gitu. Akan dikembalikan kepada pejabat pengusul untuk disampaikan kepada arsiparis yang dinilai, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Ya, Bu Jumiati ya, silakan Bu. Baik, salam kenal Ibu Siti, saya Bulia dari Polinela. Apakah suara saya jelas, Ibu? Ibu Jumiati ya? Iya, betul. Ya, dari Oh, Polinela. Suara saya ya. jelas, Ibu? Ya, jelas Ibu, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu, terkait kemarin itu yang disampaikan sama Pak Bambang PW juga, itu di periode kedua ada yang namanya nilai tambahan. Yang Ya, ingin saya tanyakan, lebih kurang kemarin itu kalau dulu kan berdasarkan kegiatan ya Bu, 1 sampai 2 nilainya di bawah 3 itu nilainya 1 gitu kan kegiatannya, kalau di periode sebelumnya, atau di atas 7 nilainya 3. Nah, tapi kemarin itu kan berbeda karena sistem persentasenya juga sudah berbeda. Tugas pokok 70, tugas tambahan itu 30% kalau tidak salah. Di sana disampaikan kalau kita ditugaskan di luar instansi itu nilainya 3. Dasarnya kan surat tugas ya Bu ya. ya. Nah, kalau kita ternyata surat tugasnya lebih dari 1, apakah itu dihitung 3 kali? Misalnya kita dapat 2 surat tugas dalam 1 tahun, apakah itu jadi 6 gitu atau tetap 3 Bu? Iya, Itu kan pertama. Terus pertanyaan saya yang kedua, kalau kita ingin naik jabatan ya Bu ya, dari muda ke madya, salah satunya harus uji kom kan Bu. Yang ya. ingin saya tanyakan, jenis uji komnya apa ya Bu? Ya, sertifikasi kenaikan jenjang itu apakah ada khusus namanya gitu yang harus kita ikuti? Nah, Ya. saya kira itu Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Jumiati dari Polinela. Polinela apa ya Bu singkatannya? Politeknik Negeri Lampung, Ibu. Oh, Politeknik. Politeknik Negeri Lampung. Baik. Ya. Mohon maaf ya Bu, kalau saya kurang familiar dengan istilah-istilah atau singkatan ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa, Saya Ibu. dari Arsip Nasional. Iya, ya, Daripada betul. saya menerka-nerka salah gitu kan. Jadi saya lebih baik bertanya. Baik. Iya, nggak apa-apa, Terkait Ibu. dengan kegiatan tambahan ya, ini kan yang tadi saya sampaikan itu yang untuk Janjun ya Bu ya. Iya, betul. Juldes itu betul tadi yang Ibu sampaikan berbeda. Kalau kegiatan itu kegiatan tambahan itu nanti dibedakan ke ruang lingkup atau jangkauannya. Jadi misalnya hanya di internal itu nanti nilainya beda. Kemudian nanti yang tadi internal itu misalnya dalam satu fakultas. Kemudian kalau di universitas seperti apa. Kemudian nanti kalau di luar instansi seperti apa. Dibedakannya seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi Ibu contohkan Ibu melakukan kegiatan di luar instansi yang dilaksanakan misalnya 3 atau 4 kali seperti itu ya. Nah, selama kegiatan itu berbeda-beda, itu bisa diakui sebagai misalnya 3 kegiatan ya 3 kegiatan seperti itu Bu. Karena itu kan berbeda gitu ya, berbeda kegiatannya. Walaupun mungkin dalam rangkanya sama, tapi waktunya berbeda, kemudian audiensnya mungkin juga berbeda seperti itu. Nah, itu bisa diakui sebagai kegiatan yang berbeda, kegiatan tambahan yang berbeda. Jadi bisa saja nanti 3 atau 4 seperti itu. Kemudian untuk
Uji kompetensi. Uji kompetensi ini saya catatkan di sini. Di sini aja deh. Uji kompetensi tadi yang saya sampaikan adalah dalam rangka kenaikan jabatan, Bapak Ibu. Kenaikan jenjang jabatan. Dari muda mau ke madya. Dari 3D mau ke 4A. Kemudian dari madya mau ke utama, dari 4C mau ke 4D. Ini dalam rangka kenaikan jabatan. Nah, uji kompetensinya apa? Disesuaikan, karena tadi misalnya Ibu dari arsiparis muda mau ke madya, maka uji kompetensinya adalah untuk materi uji kom madyanya. Oh, baik, Nah, baik. madyanya ini apa? Metodenya apa? Ujiannya ada portofolio, ada ujian tertulis. Nah, ujian tertulis itu nanti disesuaikan dengan materi-materi untuk madya. Kemudian membuat makalah, ya, makalahnya juga tentunya lingkup tugasnya juga disesuaikan dengan yang madyanya seperti apa gitu. Kemudian nanti ada wawancara. Nah, wawancaranya itu juga materi-materinya biasanya seputaran dengan kegiatan madyanya seperti apa. Jadi yang kita ujikan adalah yang tingkat yang akan kita capai gitu. Bukannya yang mudanya diuji, tapi yang madyanya itu, materi-materinya, materi muatannya seperti itu. Berarti kalau beda dengan ke utama berarti nggak ada FGD ya, Bu? Non Kalau FGD ya, ya? kalau FGD yang ya? FGD itu nanti yang ke utama. Kalau yang ke madya hanya tadi membuat makalah, presentasi makalah, kemudian wawancara, sama ujian tertulis. Biasanya ujiannya lisan seperti itu. Oke, baik. Ya. Maaf Bu, ini tadi agak kurang jelas saya terkait penilaian yang di luar instansi tadi, Ibu. Kan itu di luar instansi bernilai 3. Nah, kalau kegiatannya itu ternyata 3 itu untuk satu kali kegiatan Satu atau kegiatan. Satu kegiatan, berarti kalau kita dapat misalnya 2 surat tugas di luar instansi dalam 1 tahun, berarti 3 kali 2 gitu ya Bu nilainya? Iya, 2 kegiatan yang masing-masing mendapatkan yang nilai berbeda. 3. Oh ya, itu maksud saya Bu. Oke, baik, makasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya siapa ini? Bu Ida. Ibu Ida Cahyawati dari Unsud. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ida. Ya. Apakah suara saya terdengar, Bu? Halo? Bu Ida masih menyimak? Ya, masih. Silakan. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Dengar Bu Ida. Silakan Bu Ida. Ya. Mohon maaf tadi pakai headset. Saya izin bertanya Ibu. Saya dari Universitas Jenderal Sudirman dari Purwokerto. Ibu, halo? Ya, silakan Bu. Ya. Saya dari jalur Impasing, Ibu. Oh ya. Halo. Ya. Saya dari jalur Impasing. Dari Impasing, saya sudah di ahli muda. Ahli muda pangkatnya saya 3D. Yang ingin saya tanyakan untuk bisa mengikuti uji kompetensi untuk ke ahli madya itu apakah ada persyaratan seperti, karena saya masih rancung ya, untuk kenaikan pangkatnya ada minimalnya tidak Ibu? Karena saya kenaikan pangkat 3D baru kemarin bulan April 2021. Apakah untuk kenaikan pangkat yang 2021 bisa ikut uji sertifikasi di tahun ini atau tidak? Seperti itu saja Ibu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu
Untuk sebentar, muda di 3D ya Bu ya. Halo Bu, Bu Iya, Ibu. Ida. Ya, Ibu. Ibu ahli muda di 3D, berarti karena baru naik pangkat di April ya, tadi April 2021 ya. 2021 Berarti ya. kan ke 3D. Ya, Ke 3D-nya 3D. ya. Oke. Ya. Berarti kan angka kredit Ibu masih 0 ya Bu ya. 0. Nah, sudah dipakai untuk naik pangkat. Ya. Gitu ya Bu. Iya, ya. Artinya Ibu nanti harus mengumpulkan dulu angka kredit 100 ya. 100 ini syarat untuk bisa ke Madianya. Ya. Kemudian yang berikutnya, Ibu sudah pernah ikut diklat arsiparis belum? Diklat arsiparis tingkat ahlinya. Sudah Ibu. Sudah ya, berarti sudah ada STT-nya. Nah, itu sebagai modal Ibu nanti ketika angka kredit sudah terpenuhi 100, kemudian Ibu sudah punya STTPP tadi, Ibu tinggal mengikuti uji kompetensi untuk yang ahli madianya. Ahli madya ini tadi yang sudah saya sampaikan, ujiannya seperti apa, metodenya seperti apa. Jadi Ibu bikin makalah yang seperti itulah. Jadi itu. Jadi ketentuan untuk terkait dengan berapa lama dipangkat itu kita mengikut kepada aturan kepegawaian ya Bu, 2 tahun dipangkat, 1 tahun di jabatan seperti itu. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, itu ya Bu ya. Ya. Jadi dikumpulkan dulu angka kreditnya sampai 100 ya, paling enggak 3D-nya ini nanti bisa ikut uji kompetensi. Biasanya gitu. Kami kalau yang udah 2 tahun biasanya kami bolehkan ikut sertifikasi supaya nanti begitu pas 100 sudah bisa langsung diangkat gitu, nggak usah nunggu lagi. Baik Ibu, terima kasih. Lanjut bertanya Bu, Pak Rustam Bu. Ya. Saya ada siapa nih? Pak Rustam Bu. Pak Rustam. Gimana Pak? Permasalahan saya begini Bu. Saya kan sudah ahli madya, tapi pangkat saya kan masih 3D. Kalau naik pangkat, kata di kepegawaian harus S2 Bu. Tolong pencerahan Bu, sebentar. Terima kasih Bu. Sebentar, Bapak madya? Iya, kan saya sudah madya Bu, ahli madya. Tapi pangkat saya kan 3D. Bapak dari penyetaraan ya? Iya Bu. Penyetaraan? Iya. Penyetaraan eselon 3 ya? Iya Bu. Oh iya. Oke, berarti Bapak ngumpulkan angka kredit 100 lagi nih Pak ya. Iya. Kumpulin dulu angka kreditnya, kemudian nanti untuk sebenarnya madianya sudah terpenuhi, jadi untuk pangkat aja 100 ya. Tidak harus S2 kan Bu? Oh enggak, kalau di arsiparis itu enggak ada ketentuan seperti itu. Nanti kalau yang sama Pak. Masih seperti itu Bu, jadi banyak yang terkendala itu Bu. Oh enggak Pak, enggak ada ketentuan. Gitu ya Bu. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Ya baik, yang penting sudah terpenuhi angka kreditnya Bapak. Angka kreditnya sudah terpenuhi. Ada minyak ya nih. Bisa ke naik pangkat ke 4A-nya gitu. Angka kreditnya 100 ya Pak ya. Baik, kita lanjut ke Pak Alvan lagi. Ya, silakan Pak Alvan. Terima kasih Bu Inung. Sebetulnya hampir sama dengan Pak Rus. Posisi saya di madya, tapi 3D. Yeah. Anomali ini Bu. Sebetulnya hampir sama yang saya tanyakan dengan Pak Rustam, tapi agak teknis juga. Ketika saya sebelum diangkat menjadi fungsional arsiparis menempuh S2, tapi belum lulus, apakah nanti jika saya lulus saat ini, itu bisa saya gunakan sebagai angka kredit? Terus yang kedua, apakah SKP saya juga harus menuliskan bahwa saya sedang menempuh program S2.
Terima kasih Bu Ino. Ya, baik Pak Alvan. Jadi kalau untuk mengacu kepada aturan yang ada sekarang, karena kita Siparis tidak menggunakan angka kredit, kemudian menggunakan SKP yang dikonversi, itu pendidikan memang di situ tidak ada slot khusus ya Pak untuk nilainya gitu, tidak ada slot khusus. Tapi kita nanti akan merubah aturan karena dengan sistem penilaian yang ada sekarang ya Pak yang menggunakan SKP kemudian harus ada angka kreditnya, itu kita nanti akan merubah ke sana. Nah, kalau sudah menggunakan yang angka kredit itu tentu nanti akan ada diklat itu ada nilainya, angka kreditnya berapa, kemudian pendidikan itu angka kreditnya berapa. Jadi kita kembali ke masa lalu. Jadi dulu kita pernah menggunakan angka kredit itu semua poin-poin itu ada nilainya. Jadi ini kan sedang revisi kita Pak Permenpan untuk jabatan fungsional Siparisnya yang akan menuju ke angka kredit lagi. Sekarang sedang proses, mudah-mudahan di tahun ini bisa segera selesai. Jadi kalau misalnya nanti sudah menggunakan Permenpan yang baru, itu nanti ijazah itu akan mendapatkan nilai angka kredit itu. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan nanti kalau mau uji kompetensi apakah harus sesuai dengan S2-nya, itu tidak harus seperti itu Pak. Yang penting ketika Bapak dan Ibu menyampaikan makalah dan presentasi itu kegiatannya itu jangan yang sifatnya teknis yang Bapak dan Ibu bahas di situ. Kan nanti ketika menyusun makalah ada permasalahan, kemudian ada solusi terhadap permasalahan itu. Jadi Bapak dan Ibu harus berpikirnya tidak lagi teknis tetapi disesuaikan dengan jenjang jabatan Bapak dan Ibu. Misalnya aku Madya itu apa ya sesuainya yang tema yang akan kita angkat misalnya. Kalau muda apa ya seperti itu. Jadi mungkin itu Pak Alvan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Ino pencerahannya. Berikutnya ini Pak Arpentius ya. Iya Bu. Pak Arpentius kan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu saja Bu yang bertanya. Jadi kami itu diangkat di UNAN itu pada Desember awal 2020. Berarti kami kan dikasih hadiah kredit itu 150. Nah, itu. Jadi kalau sekarang golongan kami 4B dan terhitung 2019 4B ya. Terus kan dari 4B ke 4C itu kan cuman ada kredit 150. Cuman dari hadiah tadi itu kan sudah ada dari SK pengangkatan pertama itu udah 150. Berarti saat ini kan sudah boleh ya Bu kan untuk naik pangkat Bu. Makasih Bu, itu aja Bu. 4B, Bapak 4B di Desember 2020 ya Pak ya? Oh 4B-nya 2019 Bu. Cuman Oh 4B-nya 2019. Diangkat sebagai Siparis itu 2020 akhir. 4B-nya 2019, kemudian diangkat sebagai Siparis. Diangkat sebagai ahli muda ya, Madya ya Pak? Madya ya, Madya. Ya, di Desember 2020. Iya, 2020, 2021. Dapat kredit hadiah 150. Angka kreditnya 150. Ya, berarti udah cukup nah, Bu. Sebentar. Desember 2020 sebagai ahli madya pangkat golongannya 4B. Iya. 21, 22. Sekarang 2022. Ya, Desember ya Pak ya nanti 2022. Oh, ini pangkatnya usulannya Bu ya. Ya. Ya, itu kan Bapak sama-sama di Madya. Nggak perlu uji kompetensi lagi iya, karena sudah di pangkat. Iya.
cuma untuk menaikkan pangkat Ya, Desember saja. Ya, makasih Bu. Ya, oke Bu. Ya Pak. Bu Siti, izin Bu Siti. Ya. Ya, Bu. Ayo, Bu. Terkait Apa nih? dengan angka kredit Pak Arpentius tadi, Bu. Itu Pak di siapa? SK, Maaf. Pak Arpen, Bu, sebentar, Bu. Oh, Pak Arpen ya, Pak. Ya, saya sama Ade Unan dengan Arpentius, Bu. Ya. Terkait dengan angka kredit yang di SK kita penyetaraan itu 150 itu, apakah itu angka kredit kumulatif yang diakui untuk naik pangkat? Itu saja, Bu. Gimana, Pak? Maaf. Ya, angka kredit yang di SK penyetaraan kita itu tertulis 150. Apakah artinya itu angka kredit kumulatif yang bisa kita gunakan untuk naik pangkat? Itu kaitan pertanyaan dengan Pak Arpentius tadi, Bu. Terima kasih, Bu. Oh, ini Pak Harben ya? Ya. Pak Harben, ya. Jadi angka kredit bawaan itu sebenarnya gini, ketika Bapak dan Ibu menjadi struktural, kemudian disesuaikan menjadi fungsional, itu ada angka kredit bawaan yang diberikan ya, angka kredit bawaan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi tentunya nanti berbeda-beda angka kredit yang diberikan oleh Bapak dan Ibu itu disesuaikan dengan biasanya pangkat golongan dan kemudian masa jabatan di jabatan terakhir ya, di eselon 4-nya atau eselon 3-nya. Makanya angka kreditnya nanti berbeda-beda. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang menjadi modal dasar nanti ketika Bapak dan Ibu akan naik pangkat, naik jabatan seperti itu. Jadi harus mengumpulkan berapa lagi untuk bisa naik ke madya misalnya atau ke utama, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ya, perbedaan itu juga nanti dilihat lagi. Ya Pak. Sekarang kan tertulis di SK itu dengan angka kredit 100, diberikan angka kredit 150. Nah, kalau begitu artinya bisa tidak kita mengajukan pangkat gitu? Pakai maksudnya. 150. Ini kan berbeda-beda ya Pak, karena masa jabatannya Bapak Ibu berbeda-beda. Kalau Bapak berapa? 150, Bu. Sekarang posisinya di pangkat golongannya apa? 4B tahun 2000 4B saya 2020 Bu. 1 tahun. Ya. 4B-nya 2020. Ya. Dengan pangkat dengan angka kredit 150 ya? Ya. Ya, 2020 ya. Berarti sama ini kasusnya Pak ya. Kayaknya dengan Pak Arpen ya? Ya. 2020, 2021, 2022. Desember 2022 bisa di untuk ke 4C-nya berarti. Ya, berarti kita gunakan angka kredit itu, Bu, maksudnya. Ya. Oh iya, makasih. Tapi kan Bapak ada kewajiban untuk mengumpulkan ya, Pak ya? Mengumpulkan untuk siap. Dan mengumpulkan angka kredit setiap tahunnya seperti itu. Siap, Bu Siti. Mari Bu Siti. Makasih. Ya, Pak. Baik. Ada lagi Ibu siapa nih? Ibu Nurul ya? Iya. Ibu Nurul dari UB. Ya. Terima kasih Bu Inu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Saya Nurul dari Universitas Brawijaya. Ada 2 hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama tentang SKHK standar nilai 100. Untuk mendapat nilai 100 itu kan disebutkan bahwa harus sudah dimanfaatkan oleh unit kerja. Nah, untuk batasan pemanfaatan oleh unit kerja itu sampai bagaimana ya Bu ya? Kadang multi persepsi. Kalau untuk misalkan, kalau bayangan saya kalau untuk aplikasi misalkan aplikasinya sudah jadi tetapi belum digunakan, itu berarti belum 100. Tetapi kalau kegiatan lain misalkan kita penyusunan SKKAD
Pertolnya sudah jadi. Nah, batasan sampai dimanfaatkan oleh unit kerja itu sampai mana? Apakah itu sampai diimplementasikan, atau sampai kita sosialisasikan, atau sampai dokumen itu ditandatangani oleh rektor, sudah jadi dan sudah dalam proses implementasi. Atau kalau kegiatan lain, misalkan kita melakukan pembinaan atau sosialisasi, kegiatan itu kan sudah terselenggara, artinya tujuan kita sudah tersampaikan ke peserta. Nah, apakah boleh untuk sosialisasi yang sudah diselenggarakan, kita sudah dapat sertifikat, itu dinilai kualitas yang kita usulkan 100. Nah, itu Bu, mohon diberi pencerahan biar lebih paham lagi. Terus yang kedua, untuk terkait kepangkatan, ini hampir sama dengan Pak Arpentius dan ini, untuk nilai penyetaraan angka kredit yang dicantumkan di dalam SK fungsional yang kita peroleh ketika penyetaraan. Di situ saya tercantum 112,5 Bu untuk angkanya. Pangkat saya waktu itu 3D. Tetapi tahun kemarin 2021 saya sudah diusulkan menggunakan jalur reguler untuk 4A dan sudah turun. Artinya kan angka fungsional yang tercantum di sana itu belum termanfaatkan ya Bu ya. Nah, untuk kepangkatan ini berapa lama saya bisa menggunakan angka kredit yang Bu, yang terakhir terputus Bu. Oh iya. Terus coba Bu. Jadi saya waktu penyetaraan 3D di tahun 2020 angka kredit saya yang tercantum ada 112,5. Dit, aman Dit. Ya. Tahun 2021 per Oktober kepangkatan saya sudah naik 4A, tetapi menggunakan jalur reguler, menggunakan KUM. Nah, pertanyaan saya, berapa lama saya bisa untuk kenaikan pangkat 4B? Kalau memungkinkan, maksudnya untuk pemanfaatan nilai angka kredit 112 itu untuk ke 4B, apakah saya tinggal menambah selisih 37,5 karena untuk kebutuhannya kan 150 ya Bu ya untuk naik pangkat madya. Nah itu kalau hitungan waktu dengan pengumpulan angka kredit dalam 1 tahun dengan konversi SKP kan 37,5, artinya 1 tahun saya sudah secara aturan bisa saya koreksi kalau salah. Secara aturan saya sudah bisa mengajukan ke 4B dengan memanfaatkan angka kredit tadi pemberian DJF itu Bu. Terima kasih. Baik Bu, ini tadi datanya ya, saya ulangi lagi ya Bu ya, angka kredit Ibu 112,5, kemudian Ibu diangkat di bulan Oktober ya? Penyetaraannya 2021. Oh, Desember 2020. Iya, bisa. 2020 penyetaraan. Kemudian di Oktober 2021 Ibu naik pangkat 4A reguler. Ya. 2021. Nah, sebenarnya gini Bu, kalau sudah diangkat dan dilantik sebagai fungsional arsiparis untuk kenaikan pangkat jabatan itu mengacu kepada aturan jabatan fungsional arsiparisnya. Jadi tidak lagi berlaku yang reguler itu. Seperti itu. Jadi kenaikan pangkat reguler itu hanya berlaku bagi struktural, bagi jabatan fungsional umum gitu. Artinya ketika Bapak dan Ibu sudah menjadi arsiparis untuk naik pangkat jabatannya ya mengacu kepada angka kredit kumulatifnya, kemudian uji kompetensinya seperti itu. Nah, sementara Ibu kenaikan pangkat kan setelah diangkat ya. Jarang mananya setelah diangkat menjadi arsiparisnya. Nah, itu. Mantap. Jadi mohon untuk dikomunikasikan lagi di bagian kepegawaian ya Bu, apakah ini memang bisa dilakukan. Nah, memang ada ketentuan di dalam
peraturan itu bahwa bagi yang penyetaraan dan memang sudah saatnya untuk naik pangkat, itu bisa diusulkan untuk kenaikan pangkatnya. Tetapi itu tolong dipastikan lagi apakah Ibu termasuk yang memenuhi kriteria itu. Gitu. Khawatirnya gini Bu, khawatirnya ternyata nggak memenuhi kriteria itu, tapi Ibu udah naik pangkat di situ berdasarkan reguler tadi, takutnya nanti jadi temuan nanti suruh TGR kayak gitu ya Bu ya, dipastikan aja dulu. Nah kalau misalnya ternyata sudah turun ya, artinya sudah memang sudah sesuai dengan ketentuan ya Bu ya. Saya 3D-nya itu per 2017, jadi Oktober 2017 saya 3D, kemudian diangkat menjadi kepala bagian yang pertama kali itu di bulan Juli 2018. Jadi untuk syarat untuk given yang penyetaraan itu boleh 1 kali reguler. Iya kan? Yang penting itu ya Bu ya. Nah, kan ada batas bulannya kalau nggak salah Bu. Saya lupa kalau nggak salah Oktober ya. Iya. Ada surat lagi Bu yang tahun ini juga masih diizinkan. Masih ya, oke. Yang penting itu yang perlu dipastikan. Kemudian terkait dengan angka kredit, berarti dari angka kreditnya sebenarnya baru di sini ya Bu ya. Tentunya 150. Nah Ibu sudah memiliki kekurangannya itu bisa ditempuh berapa lama. Nah itulah nanti Ibu bisa untuk pangkat bisa kurang lebih kalau 37,5. Cuman itu ya Bu Nurul. Yang untuk SKHK iya, SKHK saya lupa tadi ada lagi pertanyaan SKHK untuk mendapatkan nilai 100 itu ada ketentuan teknis format terpenuhi kemudian sudah dapat dimanfaatkan. Nah, pengertian dimanfaatkan itu seperti apa? Tadi kalau saya sampaikan sebenarnya di awal ketika kegiatan itu misalnya ya kalau teman-teman yang terampil ya bisa membuat daftar berkas, daftar isi berkas gitu. Nah itu selama daftar yang dikumpulkan itu sudah ada tanda tangan penyusunnya atau arsiparis yang bersangkutan kemudian mengetahui ada tanda tangan dari atasan langsung, itu kita sudah anggap sudah bisa dimanfaatkan. Jadi ketentuan untuk mendapatkan nilai 100 itu bisa. Lalu bagaimana kalau untuk penyusunan pedoman ya NSPK, contohnya tadi sistem klasifikasi keamanan dan akses ya Bu, SKKA ya. Kalau SKKA itu berarti kapan bisa dimanfaatkan? Itu sebenarnya ketika SKKA-nya itu sudah bisa sudah ditandatangani oleh rektor misalnya. Nah, terus gimana? Kita belum tanda tangan, tetapi kita sudah sosialisasi. Nah, dari situ juga bisa sebagai bukti Bapak dan Ibu. Itu sudah bisa dimanfaatkan. Karena artinya ketika kita mensosialisasi, itu tentu saja secara tidak langsung itu kegiatan itu sebenarnya sudah bisa terlaksana. Gitu. Jadi bisa Bu. Jadi misalnya Ibu sampaikan jadwal sosialisasinya, kemudian ada pesertanya, itu bisa dilakukan sebagai bukti bahwa itu sudah dimanfaatkan. Dimanfaatkan oleh si peserta, kan seperti itu. Ya. Karena sulit Bu mengukur, misalnya kita pengen tahu dari 100 peserta ini mana yang sudah menggunakan, ya nggak bisa mengukurnya. Nanti alat ukurnya apa gitu kan, apa kita teleponin satu persatu, bisa saja kalau itu diatur ya, bilang sudah gitu misalnya sudah menggunakan, padahal belum. Jadi cukup ya Bu dengan bukti kegiatan sosialisasi, misalnya undangannya gitu, kemudian daftar pesertanya kayak gitu sebagai lampiran. Ya ada lagi Bapak Ibu. Ada Tidak ada lagi.
Berarti kita lanjutkan. Tadi yang tanya ya, Bu. Uraian mengenai capaian itu di lampiran ada ceknya kan, ya apa tidak ada, Pak tambah adalah cek. Nah, ini untuk penilaian yang Janjun ya Bapak Ibu, untuk SKP yang lama Januari Juni itu SKP itu terdiri dari tugas pokok dan tugas tambahan dengan memberi nilai kualitas terhadap kualitas hasil kerja arsiparis dan standar kualitas. Nah, untuk nilai atau bobot SKP dan perilaku ini sudah ditentukan 40% untuk perilaku, 60% untuk SKP-nya. Ya, seperti itu. Kemudian ini contoh misalnya Bapak dan Ibu adalah arsiparis muda ya, muda, kemudian memasukkan kegiatan-kegiatannya di sini menilai arsip inaktif yang akan dimusnahkan, kemudian kuantitas atau outputnya 1 laporan. Nah, satuan ini ya Bapak Ibu, satuan hasil ini bisa dilihat di SKK. Kalau yang ini untuk kegiatannya bisa dilihat di Perka 4 2017-nya. Kemudian Bapak dan Ibu menargetkan 100, tentunya 100 lah ya. Masa kita target 90 kan nggak mungkin. Targetnya pengennya terlaksana gitu 100. Kemudian waktu pelaksanaannya nanti di sini diatur oleh Bapak dan Ibu sendiri, kira-kira untuk kegiatan menilai ini berapa lama. Kita lihat lagi dengan volume arsip yang kita nilai. Kemudian kuantitas atau outputnya di sini bisa saja yang tadinya 1 menjadi 2 misalnya ya, seperti atau ternyata realisasinya nggak kecapai, berarti yang tadinya 1 menjadi 0 misalnya, atau belum ada laporannya. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu yang saya beri blok kuning ini yang menentukan nilainya adalah atasan langsung Bapak dan Ibu. Jadi nilai 90 ini ada kemungkinan Bapak dan Ibu secara teknis, secara format sudah terpenuhi, tetapi mungkin belum dimanfaatkan oleh hasil kerja Bapak dan Ibu, maka diberi nilai 90. Kemudian menilai arsip inaktif yang akan diserahkan ini juga sama. Ini salah ya. Ini satuannya laporan ya Bapak Ibu, ini salah ketik. Kemudian di sini dikasih nilai 75. Kenapa? Oh, ketika membuat laporan ternyata formatnya masih belum sesuai dengan SKK gitu. Jadi formatnya belum sesuai sehingga diberi nilai 75. Kemudian memberikan bimbingan teknis, satuannya laporan. Kemudian di sini diberi nilai 90. Mungkin karena tidak ada legalitas dari pimpinannya, jadi nggak ada tanda tangan pimpinannya. Nah, ini maaf, ini yang angka kredit dikosongkan ya Bapak Ibu. Kolom ini dikosongkan saja, nggak usah diisi karena memang tidak ada angka kreditnya. Kemudian di realisasi inilah yang dinilai oleh atasan langsung, yang nantinya juga akan diverifikasi oleh tim penilai Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk tugas tambahan di sini, kalau boleh saya anjurkan Bapak dan Ibu buat semaksimalnya. Maksimal itu kan nilai kualitas 3 ya. Berarti Bapak dan Ibu harus setidak-tidaknya ada 7 kegiatan masuk di sini supaya nilainya bisa 3 di sini. Karena ini akan mempengaruhi nilai capaian Bapak dan Ibu. Nah, kemudian nanti setelah diketahui nilai capaiannya, di sini ada kategorinya. Jadi begitu capaiannya 88 misalnya, kategorinya baik seperti itu. Ini secara otomatis ya Bapak dan Ibu untuk menghitung ini juga aplikasi yang akan menghitung. Kemudian nilai capaian itu tadi atau nilai SKP-nya nanti akan diberi bobot. 88 itu bobotnya 60%. Dapatlah nilai sekian. Kemudian kita lihat lagi perilaku. Perilakunya berapa? Kita tinggal input data ini Bapak Ibu, nanti perilaku itu bobotnya 40%. Dia akan menghitung sendiri
akan ketemulah nilai prestasi kerja Bapak dan Ibu 88,08. Jadi akumulasi dari nilai SKP 60%, nilai perilakunya 40%. Ketemulah angka prestasi kerja 88,08 dengan sebutan baik. Nah, sini Bapak dan Ibu, ini nanti masih harus dikonversi lagi nilai ini. Dikonversi kalau arsip itu seperti ini. Karena tidak ada angka kredit tadi ya, jadi harus dikonversi. Nilai 88,08 itu di mana? Kalau di sini ada ketentuan nih, nilai kumulatifnya itu apa? Nilai kualitasnya itu 91 ke atas ya. Dengan sebutan sangat baik akan mendapatkan angka kredit sebesar 150% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun. Yang harus dicapai setiap tahun. Nah, kemudian untuk nilai kualitas 76 sampai 91 dengan sebutan baik mendapatkan angka kredit sebesar 125% dikali angka kredit yang harus dicapai setiap tahun. Nah, tadi ini kan nilai 88,08. Dia ada di sini posisinya Bapak Ibu ya. 88,08. Berarti angka kredit yang dicapai adalah 125% dikali angka kredit yang harus dicapai setiap tahun. Nah ini Bapak Ibu dapatnya ya. Misalnya tadi adalah arsip Paris ahli muda 3D. Dapatnya tadi 125% dari angka kredit minimal per tahunnya. Jadi dikali 25 ini Bapak Ibu. Nih. Ini contohnya. Dengan demikian hasil angka kredit kumulatif yang diperoleh adalah sebesar 125% dikali 25. 25 tadi diambil di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu ahli muda berarti pengalinya 37,5 gitu. Karena ini muda maka pengalinya 25. Maka diperolehnya berapa ini? 31,25. Inilah angka kredit kumulatif yang diperoleh oleh Bapak dan Ibu untuk tahun sekarang, misalnya tahun penilaian sekarang. Seperti itu. Kalau yang normalnya sekian, Bapak cukup ya, nilai cukupnya sekian, nah Bapak dan Ibu karena baik, jadi dapatnya 125%, 31,25 seperti itu. Nah, kemudian dengan demikian jika arsip Paris muda golongan 3D untuk naik pangkat ke golongan ruang 4A, maka kekurangan angka kreditnya tinggal di di selisihnya ya Bapak Ibu. Ini kan untuk 4A dia butuh 100 ya Bapak Ibu. Dari 3D mau ke 4A, dari muda mau ke madya 100. Maka di sini 100 dikurang 31,25. Berarti kekurangannya adalah 68,75. 68,75 ini bisa diselesaikan atau dituntaskan hingga berapa tahun? Nah, Bapak dan Ibu tinggal hitung naik ke jenjang berikutnya atau ke pangkat atau jabatan berikutnya. Seperti itu. Nah ini nanti Bapak dan Ibu nggak usah pusing-pusing untuk menghitung Bapak Ibu perusahaan tim penilai. Makanya tim penilai itu perlu ada pembekalan bintek, kemudian perlu ada sertifikasi itu karena memang untuk arsip Paris ini karena kredit kan tinggal di jumlah ini kan enggak. Jadi karena konversi dari SKP jadi agak muter-muter itu makanya perlu adanya bintek untuk tim penilai. Nah, kemudian ada penetapan angka kredit. Penetapan angka kredit dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan hasil penilaian kinerja. Penetapan angka kredit dilakukan bila jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi telah terpenuhi dan asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala BKN. Ini atau
kepada Kanrek BKN untuk diproses bagi yang akan naik pangkat, naik jabatan, seperti itu. Nah, ini adalah bentukan dari PAK-nya ya Bapak dan Ibu. Seperti ini. Jadi ada nama Bapak dan Ibu, NIP, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini konversi angka kreditnya, nanti disebutkan tadi hasil penilaian kinerjanya berapa, angkanya 88,08 tadi ya Bapak Ibu, dengan sebutan baik, lalu persentasenya di sini 125%, dikali angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun, 25, didapatlah angka 31,25. Ini adalah untuk nilai yang utuh ya Bapak Ibu, yang kegiatannya dari Januari sampai Desember. Tapi kalau misalnya, kegiatannya enggak dari Januari sampai Desember, saya diangkat di bulan Juni misalnya. Juni, sehingga kegiatan baru dimulai di bulan Juni. Berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti nilainya nggak utuh 31,25 Bapak Ibu. Ini nanti, ini kan nilai 31,25 ini untuk 1 tahun. Berarti nanti 7 bulannya berapa nilainya? Nah, silakan dihitung. Jadi ini dibagi dulu 12, 31,25 itu dibagi 12 untuk dibagi setahun ya, berarti nanti untuk menghitung 7 bulannya itu 7 dikali hasil pembagian ini dibagi 12 tadi. Seperti itu. Jadi banyak yang menanyakan, ini saya diangkat penyetaraan di bulan Maret misalnya, tapi kok nilainya kok segini ya gitu. Itu berarti yang dihitung adalah dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 bulan. Jadi enggak 12 bulan. Seperti itu. Nah, itu yang tadi tahunannya. Sekarang yang angka kredit kumulatifnya, yang udah kumpulan ya Bapak Ibu, kumpulan dari penilaian yang sebelum-sebelumnya. Ini Bapak dan Ibu 2016 misalnya dapatnya sekian. Kemudian 2017 dapatnya ini tadi 31,25, di total nilainya berapa. Dengan nilai segini apakah sudah bisa direkomendasikan untuk naik pangkat atau jabatan? Belum bisa Bapak dan Ibu. Kalau belum bisa masih terus diakumulasi nilai-nilai itu setiap tahun. Tapi kalau sudah memenuhi untuk naik pangkat atau naik jabatan, maka akan bunyi di bawahnya tuh dapat direkomendasikan untuk naik pangkat atau naik jabatan setingkat lebih tinggi misalnya. Seperti itu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita sudahi materi ini? Ada Bu, satu Bu. Ya Bu. Lagi, Bu. Ya. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Siti. Satu lagi pertanyaan saya. Jadi terlihat di tugas tambahan itu kan nilai maksimalnya. Siapa nih Pak? Dari Arpentius Bu, dari UNAN Bu. Arpentius. Pak Arpentius, ya. Iya. Satu lagi Bu. Pak. Jadi dari penjelasan Ibu tadi kan nilai maksimal dari tugas tambahan itu ada 3. Jadi seandainya ini kita diminta oleh instansi lain untuk mengadakan acara di tempat dia umpamanya, terus dengan kelengkapan yang ada seperti surat tugas dan surat permintaan dan lain-lain, terus kita dapat nilai 3. Berarti kita kan tidak harus untuk memasukkan tugas tambahan ke dalam item tugas tambahan itu Bu, karena nilai yang kita dapat sudah 3. Itu aja Bu, terima kasih Bu. Oh iya Pak, ini agak berbeda ya Pak. Ini kan yang tadi saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini untuk penilaian yang Januari Juni Pak. Januari Juni itu penghitungan nilai tugas tambahan itu kalau untuk 1 sampai 3 kegiatan itu nilai kualitasnya 1. 1 ya. Nih sebentar. Ya, kalau 4 sampai 6 kegiatan itu nilai kualitasnya 2. Kalau nilai kualitas lebih dari 7 ya 7 3.
lebih dari 7 ya sama, 3 juga nilai kualitas seperti itu. Maksimal hanya 3. Tetapi kalau untuk yang penilaian yang berdasarkan Permenpan 8 ini berbeda Pak. Tadi dibedakan berdasarkan lingkup, ruang lingkupnya. Ada yang sifatnya instansional, ada yang di luar instansi seperti itu. Itu beda. Kalau yang seperti itu ketentuannya tidak berdasarkan ini Bapak Ibu. Ya. Tidak ada ketentuannya seperti ini. Mungkin yang tadi Pak Arpentius sampaikan itu untuk yang penilaian yang Juli Desember ya Pak? Iya, Juli Desember ya. Ya, Juli Desember. Jadi 2 ketentuannya. Iya, berarti nilai maksimalnya berapa? Kalau Juli Desember iya. Kalau Juli Desember berapa maksimal nilai? Juli Desember itu sebenarnya belum ada ketentuan ya Pak untuk maksimalnya. Oh gitu. Cuman ada ini sebentar 30-70% apa kalau nggak salah ya. Saya malah agak lupa itu Pak. Iya Bu, 70-30. 30-70 ya Pak ya. Iya, iya. Persen. Pakai persentase ya. Ya oke Bu. Yang jelas kita masukin saja yang tugas kampanye dulu Bu ya. Kayak apa? Kayak Blanco itu ya. Mungkin aja Pak. Siapa tahu nanti ternyata ya kan persentase 30% itu besar loh Pak. Iya, betul. Bisa aja kegiatannya bisa banyak. Terima kasih, gitu, Bu Siti. Oke, Bu Siti. Sip. Ya, baik Pak. Selanjutnya Pak Jaini. Ya, silakan Pak. Ya, makasih Bu Nung terkait dengan SKP di 2021 ini kan ada 2 Janjun dan Jumdes ya Bu. Yang mungkin saya pribadi kurang paham adalah memahami tentang konversi nilai Bu menjadi satu kesatuan kumulatif nilai SKP itu sendiri. Barangkali itu Bu yang mungkin perlu pencerahan dari Ibu. Terima kasih. Ya Pak, untuk konversinya memang berbeda ya Pak ya ini untuk yang SKP ini. Jadi sudah ada sih rumusannya Pak, rumusannya nanti kita tinggal input data kita itu ada formulir berapa ya saya lupa tuh. Di situ nanti tinggal menginput data kita, nilai capaian kita Januari Juni, kemudian input data Juli Desember, nanti dia akan menghitung sendiri secara aplikasi Pak. Jadi nilai kita nanti dikonversi jadi berapa gitu. Ada ketentuannya Pak seperti itu. Jadi enggak ngitung manual kok Pak, tidak dihitung manual. Nah karena itu tadi ada peralihan penghitungan antara Januari, Juni, dan Juli, Desember itu. Nah, untuk ketentuan kriteria, jadi kriteria untuk baik, sangat baik, cukup. Nah, itu berbeda ya Pak antara yang Janjun dengan Juldes, itu ternyata berbeda. Nanti itu yang dikonversi. Misalnya kalau untuk Januari untuk yang penghitungan Januari Juni misalnya tadinya baiknya itu adalah misalnya saya lupa juga itu tapi ada ketentuannya misalnya 80 sampai sekian. Nah, itu baik di sananya yang tadinya sangat baik bisa saja jadi baik seperti itu. Jadi kita ngikut di konversinya penyebutan sangat baik dan baik, kemudian rentang nilainya itu yang agak berbeda. Sudah ada ketetapan. Saya sebenarnya ada itu contohnya, tapi saya lupa di file mana ya. Jadi mesti dicari dulu Pak. Apa itu yang dimaksud ya Pak? Iya Ibu, makasih. Ya, itu konversinya di situ Pak. Nanti deh saya kalau sudah ketemu filenya saya kirim sekalian ya Pak melalui Bu Puji ya. Terima kasih untuk nanti saya sisipkan deh di materi saya ya. Saya sisipkan di materi saya tapi di bagian paling belakang ya Pak nanti. Untuk yang konversi tadi. Baik Bu, makasih Bu. Tapi kalau untuk formulir Bapak Ibu di formnya itu sebenarnya sudah mengatur sendiri. Jadi sudah ada mengatur sendiri, kita tinggal masukkan data aja.
kegiatan Januari, Juni, kemudian Juli, Desember tuh nanti sudah menghitung seperti itu. Ya, barangkali itu ya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Masih 10 menit lagi Bapak Ibu. Bu Puji, untuk penugasan itu kan saya belum masuk ke Pijar. Bagaimana ya, Bu? Untuk tugasnya saya kirim ke Pijar dulu atau gimana, Bu? Puji suaranya hilang. Belum ada suaranya. Ya, maaf lupa di unmute. Untuk tugas bisa langsung diberikan di sini, nanti peserta tetap mengerjakannya di Pijar. Oh gitu, baik. Nanti saya sampaikan aja di sini berarti ya, Bapak Ibu. Ya, ya bisa, Bu. Baik. Ada lagi yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin untuk tugas ya Bapak dan Ibu, ini kan Bapak dan Ibu ada yang ahli muda dan ada ahli madya, ya, ada ahli muda dan madya. Nah, tugas dari Bapak dan Ibu adalah saya minta untuk Bapak dan Ibu mengambil contoh kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa Bapak dan Ibu laksanakan, ya, kegiatan-kegiatan kearsipan yang bisa Bapak dan Ibu laksanakan. Bapak dan Ibu tinggal ambil 4 kegiatan lah. Muda 4, madya 4 ya. Disesuaikan dengan jenjang Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu madya, berarti kegiatannya adalah yang madya. 4 kegiatan untuk dibutir kegiatan SKP-nya. Jadi nanti Bapak dan Ibu buat di dalam lembar kosong aja. Kemudian nanti Bapak dan Ibu juga lampirkan bukti kegiatannya. Misalnya contoh, saya contohkan di sini. Nih. Misalnya Bapak dan Ibu Arsiparis Muda memasukkan kegiatan laporan proseding penilaian arsip inaktif yang akan dimusnahkan gitu ya. Itu satu kegiatan. Kemudian Bapak dan Ibu lampirkan di bawahnya. Jadi nomor 1 kegiatannya di bawahnya adalah bukti kerjanya di sini kan ada tertulis di sini fotokopi laporan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian fotokopi daftar dan SKT. Nah, Bapak dan Ibu tinggal melampirkan screenshot laporannya, kemudian screenshot juga daftar arsip inaktifnya. Itu ditaruh di bawah dari kegiatannya. Ini contoh 1. Kemudian nanti yang keduanya kegiatannya apa, Bapak lampirkan buktinya. Nah, untuk bukti laporan ini nggak perlu diisi laporannya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu cukup screenshot ininya aja, formatnya saja gitu. Kenapa ini diperlukan? Karena kan nanti Bapak dan Ibu akan mengumpulkan bukti kegiatan supaya Bapak dan Ibu juga paham bahwa kegiatan ini harus dilampirkan bukti kegiatannya apa saja. Seperti itu. Jadi barangkali itu ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas Bapak Ibu. Waktunya ini Bu. Iya. Untuk ngumpul laporan itu, kita kan kegiatannya enggak, Bapak nggak usah buat laporannya Pak, hanya screenshot. Bapak Ibu tidak perlu membuat laporan, tinggal Bapak dan Ibu screenshot dari Bapak Ibu sudah punya Perka 23-nya kan? Perka 23 2017. Ya.
Jadi untuk kegiatannya Bapak dan Ibu bisa lihat di Perka 4 2017. Perka 4 2017 itu kalau untuk ahli itu di lampiran 2 ya. Semua yang udah kita bikin. Bapak dan Ibu hanya memilih 4 aja kegiatannya. Nah, kemudian untuk bukti kegiatannya merujuk ke Perka 23 2017. Di screenshot aja. Nggak perlu bikin laporan Bapak Ibu. Kalau bikin laporan nanti bisa setahun. Ya. Bu, izin. Iya. Contoh jawaban tugasnya seperti yang ditampilkan Ibu ini ya Bu, seperti ini Bu. Iya, contohnya. Seperti ini aja. Ini misalnya tadi nomor 1 Bapak tulis nih kegiatannya kegiatannya kan ini Bapak. Menilai arsip. Nih, nomor 1 menilai arsip inaktif yang akan dimusnahkan. Nah, kemudian di bawahnya Bapak dan Ibu lampirkan ini daftar arsip inaktif sama laporan. Kenapa? Karena kita ambil dari sini nih bukti kegiatannya ini harus melampirkan fotokopi laporan, fotokopi daftar gitu kan, ada SK-tim. SK-timnya nggak usah lah seperti itu. Ini cukup 1 dan 2. Itu nomor 1. Nanti nomor 2-nya Bapak dan Ibu mau ambil apa lagi? Bisa lihat di sini tempatnya lah. Oh, misalnya mau memberikan pelayanan, nah berarti nanti cari bukti di SKK-nya yang terkait dengan ini. Pelayanan. Seperti itu, Bapak Ibu bisa ada yang mau ditanyakan terkait Bu Inung, tugas? ada Bu Ya. Inung, saya mau tanya Bu Inung. Yang untuk Madya Bu, mau izin bertanya untuk tugasnya. Ya, ini siapa nih? Siapa? Nurul Bu. Bu Nurul ya, kenapa Bu? Ya, untuk tugasnya ini, untuk Madya terutama, itu kan luarannya atau outputnya itu biasanya buktinya ada laporan. Nah, yang di screenshot laporan itu hanya judul laporan atau apanya? Aja ini format seperti itu formatnya. Iya, SKHK itu. Terima kasih. Semuanya sama, Muda dan Madya semuanya hanya screenshot. Jadi intinya gini, ini membiasakan Bapak dan Ibu ketika memasukkan kegiatan di SKP, nanti ketika mau buat bukti, Bapak dan Ibu kan harus melihat di SKHK. Nah, gimana cara mencari di SKHK-nya kegiatannya ini? Nah, itu sebenarnya membiasakan seperti itu. Nah, nanti kalau untuk bukti yang benar kan Bapak dan Ibu harus mengisi latar belakangnya seperti apa bla 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 blanya. Kalau ini nggak perlu Bapak dan Ibu, cukup screenshotnya saja. Ibu mau Ya, ada lagi? Saya Ibu. Iya. Saya Ibu. Bu siapa nih? Bu Dia. Dewi. Bu Dewi ya. Bu. Silakan Bu Dewi. Untuk melaksanakan tugasnya nanti, kalau kita punya contoh pekerjaan yang ada bisa nggak? Atau harus sesuai yang ada di materi Ibu atau gimana? Misalkan pemusnahan gitu loh Bu, yang udah pernah saya lakukan di unit kerja saya atau gimana gitu Bu? Iya, apa? Ya ini ya udah bonus buat Ibu. Bonus buat Ibu udah ada contohnya. Oke. Ya. Ada lagi Bu? Makasih Bu. Ibu siapa lagi? Ya Bu. Ini dari UB. Ya Ibu ini kan tadi contohnya 1, nanti Ibu bikin lagi yang lain kan? Kan ada 4 ya. Jadi intinya kan tugasnya kita hanya ngambil kerangkanya, maksudnya saya arsip usul musnah gitu ya. Jadi apa aja langkah-langkah dari arsip usul musnah ini proceedingnya saya capture, itu yang saya kirim, kan begitu kan ya? Ya, di capture aja. Dijadikan satu file ya Bu ya? Nah, satu file aja, satu file. Satu file terus di attachment di pijat. Ya, betul. Ya, Bu. Ya. Soalnya kemarin. Jadi Ibu nanti di situ dituliskan jenjang jabatan Ibu ya. Jenjang jabatan Ibu apa? Bu. Gimana? Mohon izin Bu menyampaikan di Anggreni UB Bu. Kemarin kami mencoba untuk
deskripsi di pijar itu tidak bisa langsung, bisanya jadi. Ya. Gitu ya. Waduh, kalau secara teknis saya nggak paham ya. Mungkin dari mungkin nanti dari penyelenggara mungkin ya. Kalau attachment insya Allah sakit Bu, tapi kalau yang di kotak jawabannya itu tidak bisa kopas gambar. Sudah sempat dikomunikasikan Bu dengan kemarin kami coba ngisi yang saya kok ingat nanti disampaikan ya nanti saya juga ketika menilai juga. Kolom di bawahnya bisa untuk lampiran nggak? Bentuknya akhirnya bentuknya attachment Word Pak. Ya. Kalau menurut Pak Amrizal bisa Bu. Oh gitu. Pijarnya. Dulu saya tanya. Saya ingat saya nggak bisa kemarin kemarin ada solusi teknis Bapak jadi Ibu. Sebaiknya Pak Amrizal. Benar. Iya. Jadi tetap di attachment, sedangkan yang ngisi itu hanya. Halo, selamat siang. Iya. Ya. Gimana Ibu? Gimana terkait dengan tugas? Untuk attach bukti-bukti kayak semacam screenshot. Screenshot? Ya kalau screenshot itu kan bisa di-save dalam bentuk JPEG ya Bu ya? Excel atau itu apa kayak semacam Excel itu bisa? Bisa. Yang atau ngetiknya di notepad itu ya atau gimana? Ya kan sebentar saya tampilkan dulu ya. Copy paste. Saya tampilkan dulu ya. Ini saya stop dulu ya sharingnya ya. Oh iya, saya lupa ya. Sebentar ya.